Mengejutkan jika Inul Daratista tak sanggup lagi menahan lara prahara yang menimpanya hingga jatuh sakit. Penyanyi Mulan Jameela justru lebih memilih jalan mencurahkan isi hatinya dan menangis dalam sebuah wawancara private yang pekan ini menggegerkan dunia maya. Ya, gara-gara tak kuat lagi menahan aksi bully para haters di dunia maya alias gangguan dan komentar pedas publik yang menghujamnya sebagai wanita perebut suami Maia Estianty, Mulan yang kerap bungkam akan rumah tangganya dengan Ahmad Dhani kini angkat bicara. Secara mengejutkan, Mulan bahkan tak kuasa menahan tangisnya yang pecah karena kedua orang tuanya yang sudah almarhum turut diseret dan dihujat oleh haters, menyisakan tanya, ada apa dengan Mulan? Setelah lebih dari 6 tahun menikah dengan Ahmad Dhani tanpa pernah membaginya di hadapan publik, mengapa baru sekarang Mulan menggelontorkan keluh kesahnya di hadapan publik? Mungkinkah karena sakit hati, Mulan akhirnya memutuskan untuk curhat yang berujung geger di dunia maya? Sampai dibilang katanya ayah sama mama saya udah di neraka sekarang gara-gara kelakuan saya. Ya pasti sedih lah. Bilang anak saya ya terlalu banyak loh mas, bahwa mungkin masyarakat menyalahkan saya, kenapa sih gitu, kenapa sih harus saya yang menikah sama Mas Dhani gitu. Kalau perebut saya artinya berarti saya merebut barang. Mas Dhani itu bukan barang mati, benda mati. Dia punya pemikiran, punya otak, dia punya alasan kenapa akhirnya dia harus menikah sama saya gitu. Dan untuk karakter Mas Dhani seperti itu dan balik lagi ke karakter saya, nggak mungkin saya ngerebut Mas Dhani. Selama ini juga mas, masyarakat kan nggak tahu ya kejadiannya seperti apa aku sama Mas Dhani. Dan orang nggak perlu tahu lah, maksudnya itu nggak perlu tahu hal yang nggak enaknya. Sikap Mulan yang mengaku baru menikah dengan Dhani di tahun 2009 dan baru mengakui segalanya karena sedih menjadi bulan-bulanan ribuan haters di tahun 2015 itu pun tak pelak menjulangkan tanya, apa yang sebenarnya terjadi? 6 tahun bertahan menghadapi hujatan dan sikap anti para haters, mengapa baru sekarang Mulan mengaku tak tahan lagi, bahkan meminta maaf di hadapan publik kepada Maia Estianty. Sikap Mulan pun kian menggulirkan teka-teki karena setelah menemui Ahmad Dhani secara terpisah, terkuak bahwa Mulan melakukan curhat pribadi tersebut tanpa seizin sang suami hingga menyulut kemarahan Dhani. Lebaran kemarin aku sempat WhatsApp kan, aku sempat WhatsApp sama beliau minta izin wal faizin lah gitu, terus minta maaf ada salah-salah selama ini, dan nggak direspon juga. Nah dari situ mas saya berpikir, wah ini kayaknya memang, apakah memang Mbak Maia ini butuh saya untuk ngomong di media gitu, bener-bener pengen memperbaiki. Ya anak-anak ini siapa ya semuanya lah. Tiara, Davi, Safia, Al-Eldun. Aku udah sayang sama semuanya. Nggak mau ada curang di antara semuanya. Mas kenapa nggak coba balikan lagi? Kamu pernah minta mereka balikan? Lewat Mas Dhani ya, lewat Mas Dhani. Ya maksudnya berkali-kali pernah ngomong ke Dhani supaya balikan? Berkali-kali mas. Balikan nih maksudnya? Balikan sebagai suami istri. Balikan Maia, balikan dengan Dhani? Iya. Kamu ngomong gitu ke Dhani? Ngomong gitu. Aku istilahnya mas, jangankan sama Mbak Maia lah istilahnya. Dia kan memang mantan istrinya Mas Dhani gitu. Kalau misalnya aku nemuin Mas Dhani sama perempuan lain, ya aku bilangnya Mas Dhani sok aja sama perempuan lain. Ya marah dong, kan saya kan kenal Dedi kan, saya kan juga kenal Dedi. Jangan-jangan Mulan dihipnotis, saya juga nggak tahu ya kan. Oh iya, jangan-jangan Mulan dihipnotis juga kan sampai bisa seperti itu kan. Sampai bisa nggak izin saya untuk bikin video itu dan diupload gitu kan. Saya juga nggak tahu apa Dedi udah izin sama Mulan upload itu, saya juga nggak tahu. Ya saya diemin aja lah. Didiamkan aja kan udah sebenarnya udah teguran. Dengan dia mendiamkan itu kan teguran. Saya juga mendiamkan Dedi, produser saya diamkan juga.
Ada apa di balik permintaan maaf Mulan Jameela kepada Maya Estianty? Yang jelas, alih-alih memberikan jawaban atas permintaan maaf Mulan lewat status akun sosial media miliknya, Maya bahkan mengurai misteri karena memasang kata-kata "Exposing your dark side doesn't frighten me, hiding it does", yang berarti menguak sisi gelapmu bukanlah yang kutakutkan, tapi menyembunyikannya itu yang menakutkan. Ada sinyal apa di balik status Maya tersebut? Buat Mbak Maya, aku bicara sekarang di sini atas dasar dari diri aku sendiri, tanpa ada suruhan orang, tanpa paksaan. Seandainya di mata Mbak Maya aku punya kesalahan sebesar apapun itu, aku minta maaf. Yuk, sekarang waktunya untuk membesarkan anak-anak, karena mereka butuh kita semua. Maafin aku ya, Bun. Kayak misalnya minta maaf, sih aku udah maafin ya kan, tapi kan maaf itu lebih baik dengan perbuatan. Jangan cuma sekedar gue minta maaf tapi dia tetap sama aja bohong gitu kan. Tapi maaf itu lebih baik dibarengin dengan perbuatan yang baik sehingga anak-anak menerima dengan baik ibu tirinya gitu. Ya aku sih kasihan ya sebenarnya, miris gitu ya, banyak sampai aku sendiri bingung, gila ya, aku tuh nggak pernah menyuruh haters ini untuk ayo kamu olokin sana, nggak, sama sekali nggak ada perintah dari mulut aku. Dan pada akhirnya ya itu kan sebuah peristiwa, itu kan adalah ada sebab ada akibat ya kan. Ini kan juga yang kalau kita bilang bahwa semua ini sudah diatur sama Allah, ya ini terjadinya ini adalah karena Allah yang mengasihi, Allah yang mengizinkan, ya harus sabar. Mau tak mau, sebuah tanya pun mencuat. Mungkinkah dalam diam Maya hanya ingin menjawab permintaan maaf Mulan dengan status yang diunggahnya di media sosial? Masih menjadi misteri. Yang jelas, bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Jauh dari tangis permintaan maaf Mulan, Maya semakin menunjukkan kehidupan singlenya yang bahagia, semakin akrab bersama ketiga putranya, meski tanpa Ahmad Dhani. Bahkan baru-baru ini Maya terlihat bahagia menjalani sesi pemotretan dengan Al, sang putra pertama. Kalau anak-anak pun kemudian kembali ke rumah saya gitu kan. Padahal berapa tahun lalu pas aku beli rumah ini juga saya belum, anak-anak juga belum di sini, tapi aku udah planning ntar anak-anak di kamar ini, ntar anak-anak di sini nih kan itu. Itu adalah sebuah keyakinan, sabar dengan keyakinan penuh kepada Allah ya, itu pasti yakin hasilnya akan bagus banget. Dan pada akhirnya terjadi sama aku, anak-anak kembali, nggak perlu eksekusi ke pengadilan. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Was-Was masih akan mengutas cerita unik Acha Septriasa ketika menjalani syuting di New York, Amerika. Lantas mengapa Acha sempat malas bahkan konon takut saat harus mengenakan hijab demi keperluan syuting?